Muhammad, kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Seperti cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti itulah ya. Itu cerita-cerita. Di Al-Quran nggak ada meminum darah Nabi. Giliran terbukti umat muslim mempertuhan Muhammad dongeng. Iya, di Al-Quran nggak ada, di hadisnya nggak ada, dan minum darah saya gitu nggak ada seperti itu. Iya, justru karena itu darah itu haram, air kencing itu najis. Tapi Muhammad nyuruh minum air kencing kok. Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Shalom saudara gereja YouTube yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada kali ini, saya mengajak setiap kita untuk mendengarkan sebuah diskusi yang sangat menarik antara Islam dan Kristen. Banyak orang-orang Islam yang bertanya tentang keimanan di dalam kekristenan. Namun sebaliknya, pada saat saudara kita dari Islam ditanya tentang imannya, seringkali yang timbul adalah mereka tidak bisa menjawab dengan dalil, bahkan cenderung untuk emosi. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan dikasihin Tuhan, kita saksikan debat ini agar setiap kita semua dicerahkan dan diberkati, bahkan dihibur melalui debat yang sebentar kita saksikan bersama-sama. Mari kita saksikan video berikut ini. Bentar, habis dulu. Kita kasih naik ada Fajar. Ayo, Fajar. Ya, selamat pagi menjelang siang, Fajar. Fajar. Gelap gulita. Halo Fajar. Ya, kok gelap Bang Fajar? Ya, halo Bang Edis. Iya, saya dengar. Kenapa kok gelap? Oke, Bang Fajar Muslim. Mana yang gelap? Waduh, bukan Bang, bukan Muslim Bang. Oh, bukan Muslim. Kupikir tadi Muslim, Saya bukan Bang. Muslim. Kita naikin yang Muslim dulu ya, Bang ya? Enggak. Ah, iya. Oh, sip. Atau Abang mau nyampaikan apa? Mau nyampaikan sesuatu? Enggak, cuman apa aja. Maksud saya gini. Yang dinaikkan itu seharusnya pendakwah-pendakwah hebat dari umat Enggak Muslim berani. itu sendiri. Jangan mereka yang ilmu sedikit. melarikan diri, Bang, mereka. Itu yang kuharapkan, Bang. Yang kuharapkan naik ke sini. Itu orang-orang Islam yang melek Al-Quran, tapi mereka takut karena takut mengiyakan perkataan saya. Gitu loh. Soalnya saya menilai bahwa yang selama ini naik-naik itu ya yang ilmunya masih minim itu. Betul, Jadi biar yang lebih botol-botol jelas, semua yang biar naik. lebih masuk akal. Nah, Betul. Makanya gitu. Bang, saya Atau sebenarnya berharap Bang. Gimana Bang? Abdul Somad kan bisa diajak. Iya, masalahnya dia melarikan diri dari saya. Nggak berani dia Bang. Abdul Somad kalau dia siaran di TikTok, itu yang nonton tuh paling 400 orang. Itu pun santri-santrinya juga yang disuruh nonton. Gitu. Jamaah orang-orang Islam yang nonton TikTok itu nontonnya sekarang Edis TV, nggak ditonton lagi Abdul Somad sama Adi Hidayat, nggak laku. Begitu. Makanya wahai Abdul Somad, wahai Adi Hidayat, saya mengundang kalian untuk naik kemari, datang kemari diskusi dengan saya, gitu loh. Lu Bang, abang ini kok cari-cari masalah? Enggak, karena mereka berdua bahas-bahas Bible. Kalau nggak bahas Bible nggak mungkin. Mana berani saya ngundang-undang mereka? Supaya lebih mirip masalahnya. Betul, cuman mereka berdua itu lari dari saya, nggak berani. Oke lah Bang Fajar ya, kita cari Muslim yang lain dulu ya. Oke Bang. Nampaknya delay juga ini, sinyal Bang Fajar. Oke, selamat pagi Bang Fajar, shalom. Iya ya, silakan yuk teman-teman Muslim.
Teman-teman muslim, ayo mari kita ngobrol, diskusi dengan baik. Yuk, Dawahuddin, yuk. Ya, Dawahuddin, apakah Anda seorang muslim? Selamat siang, Bang Edis. Ada apa lagi nih Bang Edis ini? Sebut-sebut tadi Hidayat Ustaz Abdul Somad. Mereka lari dari saya. Apa lagi? Silakan, Dawahuddin, nyalakan kamera dulu. Kamera nyalakan. Ini kameranya lagi rusak ini. Di dalam ajaran agama Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, lagi dipraktekin sama dia, kamera rusak. Dari bawah. Ini lagi nggak. Mendusta saja. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Basori. Malah Abizul yang main. Oke, nggak apa-apa. Abizul muslim, Bang. Alhamdulillah muslim. Oke, silakan Abizul, nyalakan kamera Anda. Bentar ya. Silakan. Ya, Abizul, Anda seorang muslim. Alhamdulillah saya muslim. Apakah Anda memperdalam agama Islam? Insya Allah. Oke. Kita sudah panjang lebar supaya kita tidak ngulang-ngulang lagi. Apakah Anda mengakui Muhammad itu sebagai Robmu? Tidak. Tidak. Jadi makanya sampai sekarang teman-teman, umat muslim ini masih belum jelas. Satu bilang Muhammad itu Robnya, satu bilang tidak. Nah ini makanya saya bilang nekat yang mungkin gini Bang Edis ya, yang mengakui Muhammad sebagai Rob, mungkin mereka yang gimana misalnya, mereka yang mempelajari Islam secara amburadul. Oke, kalau gini, untuk mengetes apakah Anda, gini Bang, untuk mengetes apakah Anda lebih ngerti Al-Quran ketimbang mereka. Coba, kata Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Lihat Bang, jadi saya, kata Tuhan ini kan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya apa ini kata Tuhan ini? Rob, oke. Kata Rob itu bisa nggak dikenakan untuk manusia? Sebentar Bang, pelan-pelan. Tunggu sebentar. Enggak, tunggu dulu. Jadi kata Tuhan ini bahasa Arabnya kan Rob. Ya kan? Bahasa Arab. Jadi Rabbi ini memiliki banyak pengertian. Yang makna pengertian utamanya adalah Tuhan. Kemudian ada juga makna yang bermakna majikan ataupun bermakna raja. Karena dalam Islam istilah Rabb ini tidak digunakan karena kenapa? Karena ini istilah untuk Tuhan secara umum. Contohnya gini. Seseorang Islam berdakwah di hadapan banyak agama. Ada Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik dan sebagainya. Pasti penyebutan daripada kami Islam ini pasti Rob, Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mencakupi seluruh Tuhan dari seluruh agama. Tapi pada prinsipnya pertanyaan saya simpel. Kata Rob di dalam Al-Quran itu bisa nggak disematkan kepada manusia? Mungkin yang Abang maksud surat Yusuf ya, ayat 42 ya. Makanya Bang dengerin dulu kalau saya ngomong Bang. Coba dengerin ya. Kata Rob di dalam Al-Quran pernah tidak disematkan kepada manusia? Pernah. Pernah. Berarti kata Rob itu boleh disematkan kepada manusia, betul? Bisa. Bisa. Kenapa kok disemat manusia? Karena untuk menunjukkan bahwasanya dia memiliki kuasa. Kuasa bukan kuasa daripada Tuhan. Maknanya dia memiliki kuasa di daerah. Tunggu dulu, saya belum habis menjelaskan. Silakan. Ketika seseorang itu memiliki kuasa, makna kuasa di sini contohnya pemimpin kerajaan, seorang raja, maka dia memiliki kuasa atas pemerintahannya. Maka dia bisa dikatakan dengan Rob ataupun pemimpin. Awal tadi saya sudah mengatakan bahwasanya makna Rob itu memiliki makna majikan, pemimpin, makna majikan, makna raja, dan juga makna Tuhan. Pemimpin. Pemimpin? Ya, pemimpin. Seorang pemimpin kerajaan, seorang raja. Muhammad itu pemimpin kerajaan.
Muhammad pemimpin nggak dia? Pemimpin umat. Pemimpin. Berarti dia bisa disebut sebagai Robnya umat Muslim nggak dia? Bisa sih, cuman bukan tadi nggak sebagai Tuhan. bisa, sekarang bisa. Tadi katanya yang bukan Rob, sekarang Rob. Makanya saya bilang Muhammad ini ada saklarnya, teman-teman. Kadang-kadang dia Rob. Oh, untuk kepentingan tertentu matikan dulu saklarnya. Off. Nah, biar kalau kita ngomong di masjid, hidupin. Off. Kalau ngomong sama orang Kristen, matiin dulu. Off. Masa Muhammad on off ada saklarnya? Ini gimana? Berarti Muhammad itu Robnya on off ya? Ada saklarnya gitu ya? Mati hidup gitu ya? Coba gimana? Coba dengar dulu. Silakan. Ini kan temanya sering ejek Kristen punya 3 Tuhan, ternyata Islam punya 2 Tuhan, kan gitu. Oke. Nah, jadi konsepnya ketika Abang mengatakan Rob itu bermakna Tuhan, nggak usah diterjemahin. Saya belum habis menjelaskan, tolong dengarkan dulu. Oke, silakan. Enggak, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwasanya makna Rob ini banyak. Makna pemimpin ada, makna Tuhan ada. Segini aja dulu. Kan gitu. Udah. Jadi dari tema ini menyebutkan Islam punya 2 Tuhan. Ketika Abang menanyakan bahwasanya tentang Rob, pasti yang bermakna Tuhan yang Abang maksud. Oke, sudah. Ketika Abang membawa makna Rob itu bermakna Tuhan, kami tidak Sudah selesai, Bang? Belum. Dengarkan dulu. Lanjut. Dengarkan dulu. Belum. Ketika Abang membawa makna Rob itu bermakna Tuhan, kami menyangkalnya. Karena kenapa? Itu makna Tuhan. Sedangkan yang kami akui bahwasanya Muhammad itu Rob bukan makna Rob Tuhan, tapi makna Rob pemimpin. Dia pemimpin daripada segala nabi dan pemimpin daripada umat. Gitu, Bang. Kita pahami maknanya dulu. Dari makna. Jangan langsung nerocos, masuk ke depan, jangan. Tapi pahami maknanya dulu. Kalau Abang tidak tahu makna cara memaknakan Al-Quran, jangan memaknakan. Gitu. Sudah. Suara saya berapa lama, Bang, Anda terima? Suara saya tidak lama. Oke, jadi Muhammad itu Rob kalian? Pemimpin. Bang, pertanyaan saya bukan itu. Apakah Muhammad itu Rob kalian atau tidak? Pemimpin yang bermakna Rob, ataupun Rob yang bermakna pemimpin. Bukan pertanyaan saya gini, apakah Muhammad itu Rob kalian? Jawab iya atau tidak. Jawabannya iya atau tidak? Iya, tetapi dengan makna pemimpin. Iya, oke. Muhammad adalah Rob dengan makna pemimpin. Muhammad Rob kalian. Apakah Allah itu Rob kalian? Itu Tuhan. Itu Rob bermakna kalian Tuhan. Tidak, Allah itu. Iya, Rob bermakna Tuhan. Oke. Berarti Muhammad Rob, kemudian Allah Rob. Berarti berapa Rob kalian? 1. Nah, Rob bermakna Tuhan kan? Atau Rob bermakna tidur di bawah, Bang. Tidur aja di bawah, Bang. Tidur di bawah. Udah suaranya delay. Udah kita nanyanya 1 minggu kemudian, macam paket suara saya dibikin sama dia. Kita udah ngomong suara kita sampainya tahun depan. Oh, gimana? Giliran kau suruh ngitung nggak bisa. Ayo silakan lagi Muslim yang lain. Makanya saya bilang Muhammad ini kadang Rob, kadang bukan. On off, ada saklarnya. Ayo silakan. Oh, ada Hilda. Oke, Hilda, kita kasih naik Hilda. Apakah ini Hilda yang kemarin? Coba. Halo, selamat pagi menjelang siang, Hilda. Halo, Hilda. Apakah ini Hilda yang lain atau Hilda yang diserupakan? Karena kemarin ada sempat namanya Hilda. Dia meninggalkan agama Islam. Tapi apakah orang ini saya lupa? Aduh, terpental. Oke. Oke, ada Basori. Halo Basori. Selamat
pagi menjelang siang, Basori. Pagi menjelang siang. Oke. Mana Ya, ini? Basori, bagaimana Basori? Sudah menyimak dari tadi? Sudah berapa lama ngantri di bawah? Bentar aja. Oh, Bentar. Oke. Ya, Basori. Basori, bagaimana Basori? Sudah Rob. Sudah mengakui Muhammad itu Robmu? Kalau Rob dalam artian Tuhan, saya tidak mengakui. Tetapi pemimpin Muhammad saya... itu Robmu bukan? Oke, sekarang aku tanya ke Kanda. Sebentar. Nggak usah diterjemahkan kata Rob. Ini nggak usah, kok kita jadi repot terjemahan. Langsung bahasa aslinya. Apakah Muhammad itu Robmu? Ini ecek, ini otan ecek ini. Apakah Muhammad itu Robmu? Lihat tuh kan, nggak berani jawab Muslim. Tidak berani mereka menjawab itu, saudara-saudara. Oke. Apakah Muhammad itu Robmu? Jawab. Oke, saya jawab. Oke. Dijawab tanya iya atau tidak? Muhammad itu Robmu, iya atau tidak? Karena di dalam Al-Quran tidak ada kata Rob untuk Muhammad. Enggak, sebentar. Apakah Muhammad itu Robmu? Jawab, iya atau tidak? Karena di dalam Al-Quran tidak. Sudah ku bilang teman-teman, Muhammad kadang Rob, kadang bukan. On off. Ada saklarnya. Berarti Muhammad ada saklarnya. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Oke, sekarang aku tanya kadang-kadang on, kadang-kadang off berarti? Tidak. Gimana sih? Tadi katanya Rob yang dalam artian pemimpin. Sekarang bukan Rob, gimana? Gimana? Rob atau bukan dia? Aku tanya ke Anda. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab. Aku tanya ke kamu. Ayo, aku tanya nekat yang nyata. Kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dari bawah. Masa kadang-kadang on, kadang-kadang off. Ayo, saya minta Muslim yang pasti. Ayo, silakan. Kayak gini loh, nih loh. Saya itu udah sering menantang Muslim. Coba kamu berani gak ngomong kalau Muhammad Rob nih? Ini kayak begini nih. Nih, namanya Daman Al-Mantiki. Nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, itu baru Muslim yang sejati. Masa kok? Pokoknya, oke, Muslim yang naik ke sini harus kita tanya, apakah dia bawa stop kontak, saklar? Kalau bawa saklar, nanti dia kayak begitu. Matiin dulu, Muhammad off dulu. Off, saklarnya matikan dulu. Ayo, silakan, ayo. Saya mau naikkan Muslim yang dia tidak kerja di toko listrik. Kalau kerja di toko listrik, dia pasti kayak begitu. Ada saklarnya. Dia punya saklar, teman-teman. Kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Gimana? Ayo silakan. Silakan yuk. Yang Muslim, ayo silakan naik ke sini, diskusi kita dengan baik. Yang Kristen jangan naik dulu ya. Tapi kok coba kita kayaknya ada Kristen yang mau naik, coba. Andi Sidauruk. Halo Bang Andi. Halo Bang Andi. Halo Bang. Muslim. Kristen Bang, Kristen. Gimana Bang? Ada apa mau disampaikan Bang? Mana ini? Oke, kita turun dulu ya. Soalnya pikir saya ada yang mau disampaikan tadi Bang. Oke ya. Teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman ya. Jangan mengajukan permintaan naik dulu. Oke, Nurun. Selamat pagi menjelang siang, Nurun ala Nurin. Nurun ala Nurin. Macet. Halo Nurun ala Nurin. Halo. Ya, Muslim kah? Saya Muslim. Muslim. Apakah Anda masih bangga bahwa Anda seorang Muslimah? Selalu bangga. Oke, silakan nyalakan kamera yuk.
Baik, silakan. Silakan. Sebentar. Saya bantu dari sini ya. Nah, tuh, silakan. Diterima. Ah, ini yang kemarin. Sudah ganti nama dia, saudara-saudara. Ya, gimana Nurun ala Nurin? Ganti akun aja. Nurun ala Nurin, kita ini kan udah banyak ngobrol ya. Udah panjang lebar kita ngobrol. Kenapa sih kamu? Yang kemarin siapa, Bang? Jangan ini. Kemarin kita ngobrol kan, panjang lebar kan? Yang saya bilang Allah itu khairul makirin. Kemarin kita sedang membahas Allah itu, gelarnya itu khairul makirin. Tahu nggak artinya khairul makirin? Langsung ke tema ini aja, Bang. Oke, baik, kita ke tema ini. Jadi gini, Nurun ala Nurin. Saya sudah bilang, seandainya saya ngobrol dengan Islam yang mendalami agama Islam, bukan saya yang menyuruh dia ngakui Muhammad Rob, dia langsung sendiri berinisiatif. Coba Nurin, kamu akui nggak bahwa Muhammad itu Robmu? Tidak. Tidak, wah ini orang awam. Kenapa? Kenapa dia bukan Robmu? Kenapa kok aku pengen tahu alasannya. Kenapa kok ada pertanyaan kalau Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Rob? Itu asal muasalnya bagaimana bisa seperti itu? Begini. Kalau ada seseorang, dia taat, takluk, tunduk, menyerahkan ketaklukan penuh kepada setan, siapa yang dibuat dia menjadi Robnya? Oke, jadi di sini ada konsep antara konsep. Jangan dulu, sebentar. Kita singkat dulu. Kita sederhanakan bahasa kita. Ada seseorang bernama si Fulan, oke? Si Fulan ini dia patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, takluk kepada perintah-perintah iblis itu. Siapa yang dijadikan oleh si Fulan ini sebagai Robnya? Oke. Siapa? Boleh saya jawab? Sekarang udah boleh jawab? Silakan. Oke. Di sini ada dua konsep antara Tuhan dan menuhankan. Itu hal yang sangat berbeda, Bang Edis. Kalau Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang diyakini sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Kita jangan kemana-mana dulu, Putri. Oke, dijawab dulu. Oke, ini lagi dijawab. Kalau menuhankan berarti seharusnya yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan diaplikasikan atau dilakukan kepada hal selain Tuhan. Ini sudah menyalahi konsep. Seperti kita memperlakukan Muhammad sebagai Tuhan, itu sudah menyalahi konsep dan itu dosa besar. Baik, Tuhan itu Rasul, bukan yang kita tuhankan, bukan yang kita sembah. Gini Nurin, makanya gini, coba kamu itu jangan boros bicara. Boros, gini loh. Saya tanya, ada si Fulan, oke? Tanya sama si Yusuf PI, sama si Fulan itu siapa? Si Anu atau si Fulan. Si Anu kali. Nah, si Fulan atau si Anu ini, dia itu taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh iblis. Dia menyerahkan ketakluk sebentar. Iblis. Berarti siapa yang dijadikan dia sebagai Robnya? Iblis dong. Iblis. Karena menuhankan iblis. Karena dia mengikuti takluk patuh kepada iblis. Iya. Betul, makanya iblis itu menjadi Robnya, betul? Betul. Betul. Oke, sampai sini dia masih pintar. Oke, baik. Enggak lah. Baik. Sekarang gini. Sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang muslim, wajib tidak kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak dong. Tidak. Berarti seorang muslim tidak boleh takluk patuh tunduk kepada Muhammad ya? Ini konsepnya lain ya. Wah, mulai standar ganda. Nggak bisa. Mulai dah standar ganda. Karena Muhammad itu bukan Tuhan. No. Jadi jangan diperlakukan sebagai sebentar. Tuhan. Tadi siapa Tuhannya atau Robnya orang yang si Fulan tadi?
Ya udah, itu jangan bolak-balik ke situ. Itu kan tadi iblis, menuhankan iblis. Oke, berarti iblis itu jadi Tuhan nggak? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Karena apa iblis jadi Tuhannya? Iya, karena takluk kepada iblis. Kepadanya, patuh tunduk kepadanya, betul? Iya. Nah, umat muslim wajib tidak berbuat seperti itu kepada Muhammad. Ini beda konsep. Sebentar, wajib tidak umat muslim berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak. Kalau tidak wajib. Oke, ambil Al-Quran sekarang. Ambil Al-Quran sekarang biar saya kasih tunjuk mana ayatnya. Oh, ini. Mulai. Mau saya kasih tunjuk ayatnya? Boleh, silakan. Oke. Buka Quran surat Al-Ahzab nomor 36. Silakan. Silakan dibuka di layar saja di situ. Nah, ini dia. Kali-kali jangan menyuruh terus ganti-gantian. Saya tunjukkan ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Baik. Al-Ahzab ayat 36. Kita tunjukkan. Baik ya, surat Al-Ahzab nomor 36. Baik, saya putar kamera saya. Sekarang saya tampilkan di depan. Oke, sudah kelihatan? Oke, bacakan saja, Bang. Silakan baca. Ini surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 36. Oke. Baca saja, Bang. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, oh Allah doang, oh bukan, oh ternyata Allah sama Muhammad. Pikir saya Allah doang tadi. Ternyata Allah sama Muhammad nempel. Barang siapa, aduh sebentar. Bentar nih. Banyak sekali di penjelasannya, sebentar ya. Nih. Barang siapa yang mendurhakai Allah, oh ternyata Allah dan Rasulnya, sorry. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata. Sekarang saya tanya, kalau Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, bolehkah kamu punya urusan lain selain daripada patuh dan taat? Ya patuh, ya taat. Terus kok kau bilang tadi? Terus kok kau bilang tadi nggak usah ditaati? Tapi bukan berarti disembah. Konsepnya lain. Nggak usah ngomong sembah. Kita nggak ngomongin sembah. Kita ngomong mentuhankan. Tuhan, itu sebentar. Pasti disembah. Kita nggak ngomong menyembah. Kita ngomong mentuhankan. Oke, makanya saya tadi bilang sekarang awal antara pelan-pelan dan menuhankan itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang kita nggak bahas nyembah, kita bahas menuhankan. Oke, Tuhan dan menuhankan. Oke, sekarang saya tanya, pelan-pelan. Kenapa disebut menuhankan? Kriteria apakah sehingga perbuatan itu adalah perbuatan menuhankan? Menuhankan itu melakukan suatu tindakan seolah-olah seseorang, bisa juga ditujukan kepada seseorang, bisa juga ditujukan kepada benda atau ideologi, seolah-olah dianggap sebagai Tuhan. Jadi antara Tuhan dan menuhankan beda sekali. Jadi Muhammad tidak kalian anggap seolah-olah dia adalah Allah? Tidak, dia adalah Rasul. Tahu nggak apa kata Muhammad? Barang siapa yang barang siapa yang taat kepada Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah nggak? Kalau meneladani, iya, meneladani. Mulai. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama nggak itu dengan taat kepada Allah? Ya kan perintah Muhammad. Kan mulai kan terus? Nggak bisa. Apa yang dikatakan Muhammad? Tadi kamu bilang seolah-olah kalau patuh kepada dia sama saja seolah-olah patuh kepada Sang Pencipta gitu, benar nggak? Iya, kalau apa yang dikatakan itu kalian lakukan kepada Muhammad dari Allah, sama saja kita
taat kepada Allah, tapi tidak menuhankan Muhammad. Oh, taat Gitu. kepada Muhammad, tapi taat kepada Allah, betul. Taat kepada Muhammad. Kita taat kepada Allah. Oke, Dan semua orang-orang yang dikatakan nyium-nyiumin batu Muhammad, ke Arab, kan taat ada kepada selalu siapa? dalam wahyu-wahyu Allah tuh katakanlah hai Muhammad. Oke, baik. Orang Oke. nyium batu ke Arab itu taat kepada Allah, taat kepada Muhammad. Orang nyium batu ke Arab, cium batu itu kan hanya ritual Yang sebagian ditanya orang. apa, yang dijawab apa? Orang yang nyium batu ke Arab, dia sedang mentaati Allah apa mentaati Muhammad? Tidak mentaati Allah dan tidak menaati Muhammad, itu hanya bagian ritual kecil bentuk kecintaan kita. Jadi dia mentaati siapa itu? Gini ya. Enggak, orang yang nyium-nyiumin batu, terus hirup-ngirup air. Menyium-nyium batu itu bukan bentuk ritual sesembahan kita kepada Allah gitu, bukan. Enggak, dia sebagai mentaati bagian dari siapa sholat itu? yang wajib dilakukan begitu. Dia selagi mentaati siapa nyium-nyium batu? Itu lagi bentuk kecintaan saja kepada Tuhan yang yang seolah-olah disimbolkan di Ngikutin situ. Allah. Enggak. Ngikutin siapa? Masa batu Nggak ditaatin? dibilang, nggak sadar-sadar. Kenapa kalian nggak sadar-sadar bahwa kalian tuh nuhanin Muhammad? Tidak. Gimana sih? Oke, gini aja dah, gini. Oke. Ada orang nih, saya pernah nonton. Kalau kita menuhankan Muhammad Sebentar, udah sebentar. sesat. Nurun. Nggak bisa. Saya pernah dengar begini nih. Pernah lihat nih. Ada orang di India, gitu. Oke. Wah, dia ini kalau dia kencing gitu, diminum sama pengikutnya. Klok. Kencingnya diminum. Kencing sendiri. Ludahnya suci, ludahnya. Kalau dia ludah kan, nempelin ke badannya. Keringetnya dikerok. Parfum. Coba, ketika orang memperlakukan orang lain seperti itu, menurutmu itu sudah masuk menuhankan nggak dia? Memperlakukan orang lain suruh minum air kencingnya. Jelas itu sudah menuhankan. Kamu tahu nggak kencingnya Muhammad tuh diminum sama pengikutnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Pantesan. Makanya kamu masih Islam. Oh, gimana? Kamu tahu kencing Muhammad diminum, keringetnya jadi rebutan, ludahnya. Tangkap ludahnya Rasul. Nggak tahu. Nah, baik. Kita dengar dulu. Walaupun itu tahu ada cerita-cerita, tapi tidak apa ya? Ya, karena kamu nggak belajar agama Islam. Gimana sih? Kamu tidak pernah tahu betapa Muhammad itu dikultuskan oleh para pengikutnya. Kamu tidak pernah tahu itu. Sebentar nih ya. Nih ya. Inilah karena orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Perhatikan teman-teman. Tidak boleh framing seperti itu. Loh, ini tidak tolong framing. dicabut kata-katanya. Ini kok framing bagaimana? Bisa. Ini bukan framing. Bisa. Emang ukuran otak dan hati Waduh, dibilang saya framing, saudara-saudara. Nggak boleh Anda mengatakan saya framing. Masa Ya, kamu bilang saya framing? Oke. Ya, framing lah. Baik, kita tunjukkan ya teman-teman ya. Apakah benar bahwasanya pengikut Muhammad itu minum kencingnya Muhammad? Apakah benar bahwasanya pengikut Muhammad itu bahkan ludahnya apanya semuanya diminum ya? Nih, saya tunjukkan. Coba kita putarkan ya, pelan-pelan. Boleh. Silakan, Bang. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, nggih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam, keluarlah darah beliau. Maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah. Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah.
Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi SAW mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud. Saya percepat ya. Saya percepat. Oke. Kita percepat ya. Boleh, boleh. Maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat. Maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala. Sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan kita percepat. Angkat gunung itu, lemparkan dia kepada tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempat. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingmu itu ya Rasulullah. Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidup. Maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakaratul mautnya pun tidak mengalami sakit karena meminum kencingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Itu baginda Nabi. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam basyarun la kal basyar, bal huwa yaqutun bainal hajar. Baginda Nabi manusia, tapi ia bukanlah manusia biasa. Itulah keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai malaikat pun hormat. Oke. Mau itu baru anu ya? Baru apa namanya? Baru kencing sama darah, belum keringat. Wah, nanti banyak lagi. Ya, sampai malam nanti nggak selesai. Iya, ludahnya, mau lagi ludahnya. Ludah Nabi. Cukup. Nih, keringat Nabi nih ya. Biar kalian nonton semua nih. Bahwasanya Muhammad itu luar biasa. Nih, lihat ya. Ini kalian nggak pernah dapat di sini. Nih. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umroh singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadhi ibtayhi, putih ketiaknya.
itu bukan hadis qauli, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisiknya. Lalu kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtu nabiyya asyara sinin, aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah. Oh sebentar ya, ini terlalu panjang sih ya, panjang-panjang. Nih mana yang ini ya, keringatnya. Nih. Banyak sekali ya koleksinya ya. 20 menit sebelum zuhur. Tidur Nabi 20 menit. Siang tidur 20 menit. Kita orang setu. Bener nggak? Wajib banget 2 jam kita Nabi 20 menit madep kiblat, tangan dijadiin bantal. Persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu cara Nabi tidur 20 menit. Saat Nabi tidur bukan berarti Nabi lupa semua. Arab panas. Sahabat Nabi lewat lihat tuh Nabi terangkat. Diambil botol ditadangin. Keringat Nabi ditadangin. Begitu Nabi bangun diambil botol ditanya sama Nabi. Wahai sahabatku itu apa? Keringat. Keringat Nabi jadinya wangi. Keringat lu apa? Keringat Nabi wangi, sahabat rebutan ludah Nabi, kencing Nabi diminum, ya kan, darah Nabi diminum. Kurang bagaimana kalian mempertuhan Muhammad? Kurang bagaimana? Kurang bagaimana umat muslim mengkultuskan Muhammad? Ya, kita jawab ya. Silakan. Silakan. Itu kan menurut saya itu kan seperti cerita-cerita, dongeng-dongeng seperti itulah ya. Itu cerita-cerita. Di Al-Quran nggak ada meminum darah Nabi. Giliran terbukti umat muslim mempertuhan Muhammad, dongeng. Ya, di Al-Quran nggak ada, di hadisnya nggak ada, minum darah saya gitu, nggak ada seperti itu. Iya, justru karena itu. Darah itu haram. Air kencing itu najis. Tapi Muhammad nyuruh minum air kencing kok. Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Masa kamu nggak tahu? Ya, itu kan dalam keadaan darurat. Nah. Gini loh, Nurun. Saya tuh cuma ngasih tahu begini loh. Kalian itu memperlakukan Muhammad itu sudah berlebih-lebihan. Kalian itu sudah mempertuhankan Muhammad, mengkultuskan dia. Kencingnya aja diminum. Oke. Iya. Tadi saya tanya tadi saya bilang, ketika ada seseorang di India sana, kencingnya diminum, ya kan? Keringatnya jadi rebutan, ludahnya jadi rebutan. Saya tanya, apakah itu mempertuhan? Kamu bilang, iya itu mempertuhan. Tapi giliran Muhammad yang digitukan sama orang Muslim, oh, itu beda. Ini susahnya kalau kayak begini, Nurun. Oke, jadi esensinya? Esensinya kalian mempertuhan Muhammad. Kalian membuat diri kalian dikontrol, dikendalikan oleh seorang manusia yang namanya Muhammad. Coba gini Nurun, kamu pagi-pagi ambil air nggak? Ambil air wudhu nggak? Ya. Kamu sehirup 3 kali nggak? Gitu 3 kali. Ya kan sunahnya seperti itu ya. Nah, ngikutin siapa kamu seperti itu? Ya kan itu udah tata cara berwudu, tata cara. Bukan itu yang saya tanya. Kamu mengikutin siapa? Kok kamu bisa gitu tuh? Kamu lagi ngikutin siapa? Ya, menjalankan perintah siapa? Hah? Mengikuti ajaran Islam. Ajarannya siapa itu? Karena saya tahu berwudu itu udah. Ya, dibawa dulu Nurun. Nah, kamu ini, kamu berbelit orangnya, berbelit. Ya, silakan teman-teman. Saya sudah bilang berkali-kali teman. Kalau kamu betul-betul mempelajari Al-Quran dan kamu mempelajari Bible, kita itu sedang berbicara bagaimana sebuah pemerintahan. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu.
Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama Generasi Muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara